Saya akan bagikan tips-tips ini untuk membantu Bunda agar tidak terlambat membawa anak kita ke UGD. Kenapa? Karena mungkin sudah beberapa minggu terakhir ini banyak sekali anak-anak yang datang dengan demam yang tinggi. Dan beberapa diantaranya kami sudah melihat di UGD kami sering sekali datang dalam kondisi yang sangat-sangat terlambat. Bagaimana mengenali demam sebagai satu tanda bahaya di mana kita harus segera datang ke ruang gawat darurat anak atau ke ruang praktek dokter anak terdekat untuk dibantu mengenali tanda bahaya tersebut. Selamat ketemu kembali Bunda dalam channel kami yang akan selalu memberikan tips-tips yang sederhana buat Bunda untuk menjaga putra dan putri kita di rumah ya. Kali ini saya melihat beberapa hal ya di UGD kami yang sebenarnya cukup menjadi catatan buat kami, dan catatan tersebut akan saya sampaikan kepada para Bunda sekalian yang mengikuti channel kami bahwa ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa kerjakan sendiri di rumah sebelum membawa anak kita ke UGD. Jadi kali ini tips kami adalah 5 tips mengenali demam pada anak sebelum membawa mereka ke UGD dan mengenali tanda bahayanya. Baik, para Bunda siap untuk mengikuti 5 tips tersebut? Saya akan bagikan tips-tips ini untuk membantu Bunda agar tidak terlambat membawa anak kita ke UGD. Kenapa? Karena mungkin sudah beberapa minggu terakhir ini banyak sekali anak-anak yang datang dengan demam yang tinggi. Dan beberapa diantaranya kami sudah melihat di UGD kami sering sekali datang dalam kondisi yang sangat-sangat terlambat. Ya, beberapa tanda sebenarnya kita bisa kenali untuk mengenali tanda-tanda bahaya pada saat anak kita mengalami demam. Ya, siap ya Bunda? Saya akan bagi 5 tips tersebut. Kita tahu bahwa demam adalah sesuatu yang sebenarnya fisiologis ya pada tubuh anak-anak kita. Demam artinya jika suhu tubuh melebihi 38,5 derajat Celcius. Ada beberapa sumber yang mengatakan lebih dari 37,5, ada beberapa sumber yang mengatakan lebih dari 39 dan seterusnya. Tapi bisa menjadi patokan bersama buat kita adalah jika demam tersebut melebihi 38,5 atau lebih sama dengan 38,5 dan anak mulai merasa atau terlihat tidak nyaman, itu adalah satu tanda di mana kita harus membantu anak kita untuk bisa lebih merasa nyaman, tidur dengan baik. Mengapa demikian? Karena demam sebenarnya adalah upaya tubuh untuk mengatasi proses peradangan pada tubuh kita sendiri. Peradangan tersebut bisa berasal dari infeksi ataupun non-infeksi. Yang infeksi bisa disebabkan oleh karena virus, oleh karena bakteri, jamur, bahkan penyebab lainnya. Yang non-infeksi biasanya terjadi oleh karena proses peradangan, apakah karena terjatuh, apakah itu karena luka, atau penyakit-penyakit kronis, keganasan yang sebenarnya pada fase tertentu dia menimbulkan demam pada kondisi anak. Dan jangan lupa yang pernah saya jelaskan yaitu demam bisa terjadi oleh karena demam yang di bawah 38,5 itu bisa terjadi oleh karena dehidrasi. Ya, lihat selalu penjelasan kami sebelumnya terkait dengan demam yang disebabkan oleh karena dehidrasi tersebut. Nah, para Bunda sekalian seringkali mengatasi demam dengan apa? Memberikan cairan yang lebih dari biasanya, itu satu upaya yang baik. Sudah saya ajarkan juga bagaimana membuat resep-resep yang mudah untuk memberikan cairan dalam jumlah yang banyak, tapi cairan tersebut disukai oleh anak-anak. Bisa dengan mengompres anak kita, dan itu juga sudah saya jelaskan pada episode sebelumnya. Bisa juga dengan menjaga anak agar suhu tubuhnya normal dengan memberikan pakaian yang secukupnya, justru tidak dengan membuka pakaian tersebut oleh karena kita berpikir agar badannya cepat dingin ya, atau malah memandikan dalam suhu yang dingin. Beberapa orang tua memandikan anaknya dengan air hangat kemudian mengeringkan segera sehingga suhu tubuhnya bisa lebih cepat turun. Itu adalah hal-hal yang baik yang Bunda bisa lakukan pada saat anak kita mengalami demam. Tapi kali ini saya akan membagi 5 tips sederhana bagaimana mengenali demam sebagai satu tanda bahaya di mana kita harus segera datang ke ruang gawat darurat anak atau ke ruang praktek dokter anak terdekat untuk dibantu mengenali tanda bahaya tersebut. Siap Bunda, kita akan masuk pada
tips yang pertama. Baik, tips yang pertama. Saya sering menyampaikan bahwa kita bisa merawat anak kita sendiri di rumah dalam 1, 2, bahkan 3 hari pertama di rumah. Tapi ada beberapa catatan yang perlu Bunda perhatikan, terutama jika anak kita mengalami demam. Yaitu yang pertama, tips yang pertama itu adalah jika demam tersebut terus-menerus tinggi. Walaupun Bunda sudah memberikan penurun panas yang sesuai dengan berat badannya, namun panas badan anak kita hanya cenderung turun sedikit kemudian naik lagi dalam waktu yang cepat. Walaupun ini terjadi pada hari pertama dan kedua, mohon segera pergi ke dokter anak sehingga kita bisa mendiskusikan apa yang sebaiknya kita lakukan. Kemudian yang kedua, jika demam tersebut disertai kejang, Bunda tidak boleh menunggu. Walaupun kita sudah tahu bahwa ini baru hari pertama, tapi jika itu disertai kejang, maka Bunda harus segera membawa ke ruang gawat darurat terdekat. Bukan hanya kami membantu menurunkan demamnya, tapi kami juga akan membantu menurunkan kejangnya atau menghilangkan kejangnya. Kenapa kejang tidak boleh dibiarkan terlalu lama? Karena kejang yang terlalu lama akan merusak sistem di susunan saraf pusatnya, dan itu akan memberikan dampak kejang yang berkelanjutan. Padahal sebenarnya kejang tersebut bisa diatasi dengan tuntas. Kemudian demam pada tips yang pertama ini khusus sekali kita harus perhatikan jika itu terjadi pada bayi. Yang dimaksud bayi adalah bisa baru lahir sampai 28 hari yang saya maksud. Jika pada bayi ini demam cenderung tinggi, walaupun turun dengan penurun panas, maka Bunda harus waspada hari keberapapun itu. Ya, khusus untuk bayi jika demam ini berlangsung dan langsung dimulai dengan suhu yang tinggi, mohon segera pergi ke dokter. Ya, jangan mencoba untuk menurunkan demamnya. Kenapa? Karena bayi sebenarnya relatif mendapatkan kekebalan ibunya sampai umur 6 bulan. Nah, tentu saja jika dia mengalami demam seperti ini, mungkin ada orang dewasa yang sakit di sekitarnya, sehingga seharusnya kita memberikan penanganan lebih dini. Ya, karena bayi pada umur ini pada umumnya masih beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga memerlukan bantuan jika mengalami kegagalan dalam respon jika ada kuman yang masuk, yang ditandai dengan demam tadi. Jelas Bunda? Ya, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Tidak semua demam bisa kita rawat sendiri di rumah. Itu adalah tips yang pertama. Kita lanjut ya ke tips yang kedua. Nah, Bunda, kita sampai pada tips yang kedua ya. Apa itu? Nah, tips yang kedua ini saya mengajak para Bunda untuk melihat anak kita lebih dalam. Jika anak kita rewel, menangis terus-menerus ya, semakin kecil umurnya mereka tidak akan mampu menyampaikan apa yang mereka rasakan. Sedangkan demam sebenarnya banyak sekali penyebabnya ya. Jadi kalau mereka rewel dan menangis terus-menerus dan tidak mampu kita tenangkan, nah itulah juga tanda bahwa Bunda harus segera membawa ke ruang gawat darurat ya. Karena begini, anak tersebut sebenarnya untuk yang lebih besar dia akan mengatakan pada kita, misalnya, Bunda kok kepalanya sakit ya, Bunda kok kakinya sakit ya. Ya mungkin kalau demamnya masih 38 kita akan bisa bantu berikan penurun panas untuk meredakan rasa nyeri tersebut. Beberapa penyakit seperti influenza sebenarnya bukan hanya batuk pilek yang dialami, tapi juga nyeri-nyeri tulang ya. Dalam beberapa hal ini cukup mengganggu anak-anak kita. Itu sebabnya kita bisa bantu sebenarnya dengan memberikan penurun panas yang rutin jika itu menjadi hal yang mengganggu anak kita dalam beraktivitas ya. Ingat, penurun panas bukan hanya berfungsi untuk menurunkan demam, tapi juga berfungsi untuk mengatasi nyeri ya. Nah, kemudian hal yang sebaliknya yang harus kita perhatikan, kalau anak kita justru dalam kondisi demam tersebut tertidur lebih lama dari biasanya. Tidak seharusnya pada jam-jam tertentu dia tertidur, ternyata anak kita tetap tertidur dan sulit sekali dibangunkan. Mohon kenali gejala tersebut.
dan anak ini harus segera dibawa ke ruang gawat darurat. Bagaimana Bunda? Mudah bukan? Ya. Sebenarnya beberapa hal dari tanda bahaya ini sudah saya sampaikan dalam apa yang saya sampaikan pada materi sebelumnya. Bisa dilihat kembali Bunda. Baik, kita akan sampai pada tips yang ketiga. Baik, kita sampai pada tips yang ketiga ya Bunda. Nah tadi kalau kita lihat pada poin yang pertama atau tips yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga ini, semuanya sebenarnya gejalanya saling terkait ya. Tapi saya akan lebih khususkan pada masing-masing gejala tersebut ya. Nah yang ketiga adalah, mari amati anak kita. Kalau anak kita tampak tidak begitu aktif, yang biasanya bermain, ceria, tapi saat itu adalah dia sedang demam, mungkin sedikit turun, tapi anak lebih diam dari biasanya. Kemudian juga anak tidak menjawab dengan segera, terutama untuk anak-anak yang lebih besar, ya. Kemudian apalagi hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan ini adalah dia tidak berespon. Mungkin anak lebih banyak tertidur dan sama sekali tidak berespon dengan rangsang nyeri yang Bunda berikan, atau bahkan terlihat seperti bengong ya, sangat tidak aktif, bahkan cenderung mengantuk terus-menerus dan sulit sekali kita berinteraksi dengan anak. Nah, kondisi ini sebenarnya adalah tanda bahaya ya, Bunda. Kalau sebelumnya di tips yang kedua adalah anak cenderung rewel, di tips yang ketiga saya menekankan yang hal yang sebaliknya pun adalah merupakan tanda bahaya ya. Jangan sampai Bunda mengalami keterlambatan ya. Kita melihat anak kita kurang aktif, kita berpikir anak kita sudah sembuh karena demamnya turun, kita berikan obat, kemudian anak lebih diam dari biasanya. Itu bukan satu tanda yang baik. Tanda kesembuhan justru tidak mengacu pada lebih diamnya anak atau lebih pasifnya anak, tapi justru anak lebih bermain dan ceria. Itu poin yang penting sebenarnya. Tapi kalau kita melihat yang sebaliknya, terutama tips yang ketiga ini, mohon Bunda jangan anggap ini justru sebagai tanda penyembuhan, tapi justru tanda bahaya kita, sehingga kita bisa segera membawa anak kita ke ruang gawat darurat anak. Kenapa saya perlu tekankan ini untuk bisa membedakan tanda bahaya dari makin kurang aktifnya anak atau terlihat diamnya anak? Karena saya menemukan dalam minggu ini saja kami mendapati kasus-kasus yang sama. Tidak aware-nya orang tua bahwa anak yang tertidur lebih lama dari biasanya itu adalah tanda bahaya. Sehingga kasus tersebut yang kami temukan dalam beberapa minggu ini berakhir dengan respon yang kurang baik dari anak tersebut karena sudah dibawa dalam kondisi yang terlambat. Ya, jelas Bunda? Mari kita lanjutkan ya. Akan makin menarik sebenarnya memperhatikan anak-anak kita lebih dalam. Kita sampai sekarang pada tips yang keempat. Baik Bunda, kita sampai pada tips yang keempat ya. Nah, apa yang terjadi pada tips yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini sebenarnya saling berkaitan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tips yang keempat ini adalah jika anak kita menolak untuk makan, tidak mau minum, apalagi untuk bayi yang lebih kecil, dia sama sekali tidak mau menyusu, atau kemampuan minumnya mulai menurun. Nah, ini adalah tanda bahaya penting ya. Pada umumnya anak sudah mulai mengalami dehidrasi kalau demamnya disertai diare misalnya. Tapi ini pun adalah merupakan sign yang seharusnya dan memang paling tidak bisa kita lewatkan ya. Kalau Bunda mungkin mempercayakan anak kita dengan pengasuh dan harus meninggalkan anak dalam kondisi demam, mohon laporan seperti apakah anak mau makan, apakah demamnya turun ya. Kemudian apakah anak lebih banyak tidur dari biasanya seperti yang saya sampaikan tadi, atau lebih rewel dari biasanya. Dalam tips-tips tadi sudah saya jelaskan, itu ditanyakan kembali saat Bunda pulang dari bekerja ya. Zaman sekarang orang tua semua pada umumnya kedua-duanya bekerja ya, dan mempercayakan anak mungkin kepada orang tua, pembantu, pengasuh, babysitter. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi penting sekali menanyakan ulang hal-hal tadi untuk memastikan bahwa anak kita dalam kondisi yang baik saat kita tinggalkan
dan saat kita pulang tetap dalam kondisi yang baik. Ya Bunda, jelas ya? Baik, kita akan sampai pada tips yang kelima, yang terakhir. Baik Bunda, kita sampai pada tips yang kelima ya. Jadi tips yang kelima ini cukup mudah Bunda, artinya mudah untuk dikenali ya. Saya sampaikan di awal tadi bahwa demam adalah merupakan tanda fisiologis ya sebenarnya tubuh terhadap keradangan atau peradangan yang terjadi pada tubuh kita atau tubuh anak kita ya. Namun tentu saja ada beberapa penyebab yang memerlukan perhatian kita, penanganan yang khusus sekali, dan terutama antibiotik di sana kalau penyebabnya adalah infeksi. Nah, pada tips yang kelima ini, mari kita kenali secara khusus penyebab infeksi pada umumnya, ya. Jadi misalnya kita menemukan anak yang demam walaupun turun sebentar dengan penurun panas, tapi anak disertai mimisan, ya. Mungkin ada bintik-bintik merah pada umumnya pada bayi yang berumur 2 tahun ke bawah, ya. Ada bintik-bintik merah bisa di telapak tangan, telapak kaki, atau di seluruh tubuhnya. Nah, itu walaupun demamnya turun dengan penurun panas, anak tampak baik-baik saja. Perlu sekali Bunda menanyakan dan berkonsultasi apa penyebab bintik-bintik merah tersebut ya. Apalagi setelah demam 3 atau 4 hari, beberapa tempat tertentu disertai dengan warna kemerahan atau bintik-bintik merah yang tidak biasanya. Nah, ini adalah tanda penting Bunda untuk mengenali dan barangkali dalam beberapa hari ke depan akan terjadi kegawatan ya. Nah, bawalah anak-anak yang seperti ini walaupun demamnya tidak terus-menerus tinggi atau bisa kita turunkan dengan penurun panas untuk segera dibawa ke dokter anak dan terutama ke dokter gawat darurat jika waktunya memang tidak memungkinkan untuk berkonsultasi ke dokter anak Anda ya. Kemudian jika disertai dengan muntah-muntah Bunda ya, muntah-muntah, demam disertai dengan muntah-muntah, nyeri perut atau bahkan nyeri kepala yang hebat yang Bunda tidak bisa atasi segera dengan obat-obatan simptomatis atau sesuai gejala. Nah, ini adalah tanda-tanda yang penting pula ya. Jadi saya ulangi, demam yang disertai dengan gejala-gejala lain yang berlangsung terus-menerus dan mengganggu kondisi anak kita seperti muntah, demikian juga kemerahan di beberapa tempat, bahkan seluruh tubuh, gusi berdarah atau mimisan, atau bahkan diare yang disertai darah. Nah, itu tidak perlu menunggu 2 atau 3 hari. Segera dibawa ke ruang gawat darurat, ataupun jika memang masih bisa, anak lebih baik masih terlihat, silakan ke dokter anak yang Bunda percaya. Baik, demikianlah Bunda ke-5 penjelasan tadi, 5 tips tadi. Mudah bukan? Ya, mohon diingat kembali sehingga kita tidak lagi terlambat membawa anak kita ke ruang gawat darurat ya Bunda. Semoga bisa dimanfaatkan nanti. Demikianlah Bunda keseluruhan tips yang saya bisa bagi pada kesempatan kali ini, dan tips ini dan semua tips yang pernah saya bagi pada Bunda semuanya lahir dari apa yang kami temukan di ruang gawat darurat kami, dan itu adalah hal-hal yang berbeda dari waktu ke waktu sehingga saya pribadi sebagai seorang konsultan di bidang gawat darurat dan ruang intensif anak sangat berharap bahwa Bunda semua dan para orang tua semua adalah teamwork kami juga yang membantu untuk mengenali lebih awal tanda-tanda kedaruratan yang penting di rumah, dan jika perlu memang itu tidak darurat misalnya, bisa memberikan penanganan yang dini kepada anak kita. Pengenalan tanda kegawatan ini dalam setiap aspek penyakit yang dialami oleh anak kita sangat penting, karena keterlambatan itu akan menentukan istilahnya prognosis ya Bunda. Jadi bagaimana anak kita setelah kita berikan penanganan di ruang gawat darurat ya. Mengantar anak ke ruang gawat darurat dalam kondisi sangat terlambat itu akan mempengaruhi kondisi anak kita setelahnya ya. Kami sangat berharap 5 tips tadi dalam mengenali kegawatan pada anak yang mengalami demam itu akan sangat membantu Bunda sehingga kasus-kasus yang kami temukan dalam beberapa minggu ini bisa berkurang dan bahkan tidak ada lagi, sehingga kami semua tim yang ada di ruang gawat darurat anak bisa memberikan pertolongan yang tepat dan cepat, dan tentu saja direspon oleh tubuh anak kita dengan baik karena pertolongan itu diberikan pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah kunci daripada kesembuhan anak-anak kita, terlepas dari beratnya penyakit. Nah, tentu saja beberapa penyakit memang sangat berat memang, tapi setidaknya jika penyakit itu memang bisa ditanggulangi, mari kita tanggulangi dengan baik.
pengenalan yang dini seperti 5 tips tadi yang saya bagikan. Saya harapkan bisa membantu Bunda dalam mengenali dan juga merawat anak kita yang sedang mengalami demam. Terima kasih Bunda atas semua perhatian. Sampai pada akhir tips kita pada session ini. Sampai berjumpa kembali dalam tips-tips lainnya untuk buah hati kita. Mari kita cintai anak kita dan mari menjadi tim kami dalam membantu anak kita untuk tetap sehat dan berkembang sesuai dengan umur dan usianya, sehingga menjadi satu harapan yang baik untuk bangsa ini. Ingat untuk like, subscribe, dan bagikan channel ini jika bermanfaat untuk Bunda sekalian dan keluarga terdekat. Sampai ketemu lagi.